Cerita gini berlanjut di sekte Chengmi, Black Moon Hell. Nampak di ranjang ada Hongyi yang sedang menggeliat. Ya, dia di sini merasakan rasa yang aneh pada tubuhnya. Dia mengumpat kesal pada Xingling, sampai-sampai dia mengetai Xingling. Ia rasa Xingling adalah orang yang jelek, tua dan juga sangat jahat. Dia juga sangat muak karena Xingling selalu menyakiti Tante. Meskipun Tante dan dirinya tidak memiliki hubungan darah, tetapi mereka terhubung oleh persaudaraan. Mereka berdua mengikat diri mereka dengan segel bunga cemil. Dan jiwa mereka dapat merasakan apa yang dirasakan satu sama lain, kapan saja dan di mana saja. Itu juga sebabnya kenapa Hongyi bertingkah aneh tadi. Karena sejak Tante bersama dengan Xingling, tubuhnya menjadi aneh. Dia juga penasaran dengan apa yang dilakukan Xingling dengan Tante. Dia bersumpah akan mencabik-cabik Xingling di lain kesempatan. Di tengah itu, ada seseorang yang memanggilnya. Mendengar suara yang tidak asing memanggilnya, Hongyi pun langsung bangun dan keluar menyapa orang itu. Dan ternyata dia adalah kakek Hongyi. Saat melihat kakeknya, Hongyi cukup terkejut karena tubuh kakeknya menjadi sangat kurus. Dia bertanya apa yang terjadi dengan kakeknya. Identitas dari kakek Hongyi merupakan leluhur dari sekte Chengmi, Ye Taiyuan. Sambil mengelus lembut cucunya, kakek Hongyi memintanya untuk mendengarkannya. Dia berkata apabila umurnya sudah hampir habis dan dirinya juga tidak akan bisa melindungi Hongyi lagi. Mendengar itu Hongyi cukup sedih. Sedangkan kakeknya bertanya pada Hongyi apakah dia sudah siap menjadi ketua sekte. Sambil menangis Hongyi memberikan hormat pada kakeknya dan berkata akan mendengarkan semua ajaran kakeknya. Kakek Hongyi memberitahu Hongyi apabila dirinya akan mengadakan upacara pemilihan Grand Master, tetapi dirinya tidak akan menggunakan otoritasnya untuk memberikan posisi itu kepada Hongyi secara langsung. Karena untuk memenangkan seluruh sekte Chengming, Hongyi harus mengumpulkan dukungan dari kekuatan-kekuatan besar sendirian. Kakek Hongyi akan bertanya padanya. Dia bertanya manakah dari 4 master kuil besar yang paling mudah untuk digunakan. Hongyi pun berkata apabila itu adalah master dari kuil Xiu Lui, Ren Xinafan. Ia juga menjelaskan apabila dia adalah pamannya. Jadi Hongyi cukup yakin dia pasti akan membantunya. Tapi kakeknya berkata apabila itu belum tentu, karena Master Kuil Ren adalah seorang pengecut dan penakut. Dia meninggalkan kebenarannya untuk keuntungan yang kecil, tetapi selalu menyelamatkan dirinya sendiri ketika dia menghadapi masalah besar. Bahkan dia membiarkan istrinya membuat setiap keputusan besar. Hanya dengan melihatnya saja kakek Hongyi tahu apabila dia pasti takut untuk membantunya. Hongyi kemudian bertanya bagaimana kalau saintis Meng Hu di kuil Luocha. Kakeknya berkata apabila kuil Luocha adalah yang terkuat, ia memiliki banyak murid dan pengikut. Selain itu mereka juga terus berkembang setiap harinya. Kakeknya bertanya lagi, bagaimana menurut Hongyi mengapa dia menghormati para tetua dan melakukan banyak hal untuk sekte ini. Hongyi berkata bahwa dia memiliki ambisi, jadi dia pasti tidak akan mengikutinya. Jadi ia pikir satu-satunya yang tersisa adalah saintis misterius dari kuil Yingui, Yu Werong. Kakek Hongyi berkata bahwa dia juga tidak bisa membantu karena dari apa yang ia lihat Yu Werong seperti memiliki tujuan tersendiri. Jadi Hongyi tidak bisa mengatasinya karena 3 dari 4 master kuil besar tidak dapat digunakan olehnya. Jadi dia bertanya pada kakeknya apakah dia akan berharap pada Bai Xingling. Kakeknya berkata apabila menurut keinginan terakhir ayah Hongyi, dia harus menjadi pasangan Daois dengan Bai Xingling, master kuil Yoluo. Kemudian suami dan istri akan bekerja sama untuk memperkuat sekte. Mendengar kakeknya ingin dirinya dan Xingling menjadi pasangan Daois, Hongyi cukup terkejut. Dia pikir itu tidak mungkin karena iblis itu adalah master dari Tante. Jadi jika dia menikah dengannya, bagaimana Tante nanti memanggilnya? Apakah akan dipanggil nyonya atau master? Memikirkan semua itu membuat Hongyi menjadi gila. Dia berteriak bahwa dia tak akan mau menikah dengan Bai Xingling. Beralih ke posisi Xingling. Di situ Xing Er melapor kepada Xingling. Dia berkata apabila di saat dia mengantar Tante, dia melihat. Tapi dia tidak melanjutkan perkataannya lagi, sehingga Xingling bertanya apa yang dia lihat. Xing Er pun berkata apabila dia melihat banyak sekali kultivator iblis dari Demonic Path terbang menuju ke kuil Luocha dengan jumlah ribuan. Selain itu dia juga mendengar bahwa kuil Yingui yang selalu bersikap rendah hati memanggil para pemimpin pasukan bawahan dari sekte luar. Di sini Xing Er bergumam apabila sekte Chengming pasti akan berubah dan masternya tidak pernah suka mencampuri urusan sekte. Dia juga penasaran apa yang akan dilakukan masternya kali ini. Xingling berkata bahwa itu tidak masalah. Dia akan mengambil tindakan. Melihat masternya yang begitu mendominasi, Xing Er merasa sangat terpesona. Xingling sadar setelah ujian sebenarnya Xing Er sekarang benar-benar setia padanya. Ia rasa mungkin sudah waktunya untuk menghentikan permainan tuan dan pelayan yang merusak kepribadian Xing Er.
Dengan tegas Singling berkata bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Singer dan dirinya akan kembali ke hubungan guru dan murid yang biasa. Apapun itu situasinya, dia harus memanggilnya Master. Oh ya, sedikit info saja. Selama ini Singer memanggil Singling Master bukan dalam artian guru dan murid, melainkan tuan dan pelayan. Mendapati itu, Singer merasa sedih. Dia bertanya mengapa harus begitu. Karena menjadi pelayan adalah bagian dari identitas unik dirinya. Ia bertanya apakah masternya tidak mencintainya lagi, dan apakah masternya tidak mau mengajarinya. Apakah dirinya juga akan dilupakan? Singling mencoba menenangkannya. Ia berkata apabila dia tidak akan menyangkal identitas Singer, tetapi hubungan seperti itu harus berevolusi dan berubah. Sambil melepas pakaiannya, Singer bertanya apakah pada akhirnya dirinya akan menjadi pelayan masternya, dan apakah masternya hanya ingin merubah bagaimana dia akan dipanggil. Dan karena namanya ada kata star di dalamnya, dan Singer juga pelayan dari Singling, jadi bagaimana bila dirinya dipanggil Star Seven? Nah lo, waduh, mantap ini wadah. Sambil melakukan pose yang bisa membuat siapapun terpesona, Singer berkata mulai sekarang dan seterusnya dirinya akan menjadi Star Seven yang melayani segala kebutuhan masternya. Waduh, gila ini wadah. Latar kini berganti di sekte Pedang Chenwu, tanah terlarang Blackwater Mountain, lebih tepatnya di menara penekan iblis. Nampak juga di situ ada Li Sui yang telah banyak menghabisi orang-orang dari sekte itu. Semua orang itu tak menduga ternyata Li Sui ada seorang mata-mata dari Demonic Path. Mereka menyesal mempercayai Li Sui dan membiarkannya masuk ke dalam menara. Salah satu dari orang itu meminta Li Sui untuk mengeluarkan racun serangga di dalam tubuhnya dan mengejar Li Sui untuk bertarung secara adil. Ia cukup yakin dirinya bisa menghabisi Li Sui dengan hanya satu gerakan saja. Ia juga berjanji apabila Li Sui menang, dia akan memberikan semuanya pada Li Sui. Li Sui menganggap tiga tetua itu sangatlah menyia-nyiakan hidup mereka yang banyak. Dia juga menganggap mereka konyol karena ingin bertarung dengan seseorang dari Demonic Path dengan adil. Salah satu tetua itu meminta Li Sui untuk menghabisinya kalau berani. Dia juga berkata apabila mereka adalah penatua paling senior di tanah terlarang, bahkan daripada ketua sekte. Tapi tanpa ragu Li Sui langsung menghabisinya. Dua tetua yang masih hidup menganggap Li Sui adalah seorang iblis wanita yang kejam. Mengabaikan perkataan itu, Li Sui langsung mengeluarkan kotak yang terkunci. Dia bertanya pada mereka berdua apakah mereka mau bersedia menyerahkan kunci kotak 1000 kesempatan yang menyimpan artefak suci Changmei. Tetua gendut itu bertanya apakah Li Sui akan melepaskan mereka apabila mereka memberikan kunci itu. Tetua itu pun langsung memberikan kuncinya pada Li Sui. Li Sui berkata bukankah akan lebih baik mereka menyerahkan kunci itu dari awal. Dia pun langsung menebas tetua itu sampai mokar. Melihat rekannya dihabisi padahal sudah menyerahkan kuncinya, tetua yang masih hidup berteriak mengatai Li Sui iblis wanita. Dia mengutuk Li Sui. Ia berharap Li Sui akan mokar dengan cara yang mengerikan. Kamu kira aku siapa? Aku adalah murid tertua dari Demon Lord Singling. Tapi di saat itu juga Li Sui merasakan rasa sakit pada perutnya. Ia bertanya-tanya apakah Singling telah mengaktifkan rune jahat pada tubuhnya. Tapi dia sadar apabila rune jahat itu tidak aktif. Ia berpikir apakah dia sedang diracun. Bagaimanapun, dirinya harus mengirimkan apa yang Singling inginkan kembali ke kuil Yolu terlebih dahulu. Li Sui pun membuka kotak itu sehingga kotak itu mengeluarkan cahaya yang berwarna ungu. Sebelum dirinya bisa memastikan bahwa tanda telah menghabisi Singling, dirinya tidak punya pilihan lain. Beralih ke posisi Singling. Di tengah Singling yang lagi melamun, dia terus dipanggil oleh Singer. Dia bertanya apa yang sedang Singling pikirkan. Dia juga bertanya maukah Singling memberitahu dirinya. Singling berkata apabila dia sudah membiarkan Singer untuk bermanjat tidur di kakinya, jadi tidak akan ada waktu berikutnya, terutama selama periode ini. Mendengar Singling berkata periode ini, Singling bertanya apakah masternya terganggu oleh upacara pemilihan master sekte yang akan datang. Singling berkata mungkin iya. Dan pada saat itu juga Singer langsung loncat dan duduk manja di pangkuan Singling. Dia cukup senang karena telah menebak dengan benar pikiran masternya. Dalam posisi itu Singling rasa dirinya tidak bisa melakukannya. Dia harus menahan semua godaan Saiton yang bisa membuat semua pria bakal tergoda. Secara tiba-tiba juga panel sistem muncul memberitahu Singling apabila Divine Masengi teknik telah mencapai level maksimal. Jadi dia tidak bisa mendapatkan pengalaman apapun dengan menggunakannya. Mendapati itu Singling cukup kesal karena sistem mengira dirinya menggunakannya. Padahal dia hanya ingin memperbaiki perilaku muridnya. Ia pikir dirinya harus melaporkan karena pencemaran nama baik.
baik. Sambil memegang gunung kembarnya, Xing Er berkata apabila dirinya ingin menunjukkan harta karun yang besar. Tentu saja, Xing Ling yang memang pada dasarnya pria baik-baik, dia langsung panik karena Xing Er berkata ingin menunjukkan harta karun yang besar. Ia berpikir apakah Xing Er akan menunjukkan sesuatu yang bisa menyebabkan dolar kuning. Tapi yang tidak Xing Ling duga ternyata Xing Er mengeluarkan sebuah token dari apitan dua gunungnya. Itu adalah token otoritas dari penatua tertinggi Blood Pill Palace, Lu Xingfeng. Melihat itu Xing Ling cukup terkejut. Dia bertanya bagaimana bisa Xing Er membawa token salah satu dari 10 penatua tertinggi sekte Chengmei. Xing Er berkata apabila penatua Luo menawarkan hadiah untuk siapa saja yang bisa membuat ramuan Need Great Heavenly Heart. Dan dirinya juga kebetulan tahu cara untuk memurnikannya. Jadi Xing Er langsung mengumpulkan semua bahan dari Demonic Grand dan memurnikannya. Kemudian menyerahkannya kepada penatua Luo kemarin malam. Ia juga berkata apabila dirinya hanya bertingkah konyol di depan masternya. Tetapi sebenarnya dia juga pintar di lain waktu. Xing Ling tahu dalam game aslinya Xiao Chen menerima token itu dengan menukarkan sumber daya Master Lu Suzi dan membantu Ye Hongye mendapatkan pendukung yang kuat. Ini merupakan strategi untuk rute Ye Hongye. Xing Ling tak menyangka Xing Er akan mencuri token itu dari Xiao Chen. Ia berpikir apakah ini adalah bonus dari mendapatkan kesetiaan mutlak dari Xing Er. Sambil menggigit telinga Xing Er, Xing Ling berkata bahwa Xing Er melakukannya dengan baik kali ini dan karena itu juga dirinya akan memberikan Xing Er sebuah hadiah. Dan ya, entah apa yang dilakukan sehingga Xing Er dibuat menjerit. Karena itu juga panel sistem muncul memberikan selamat karena telah menyebabkan Great Love dan hadiah yang diberikan adalah 3.000 poin. Poin Xing Ling saat ini adalah 10.000 poin. Hingga pada akhirnya Xing Er pun sudah dalam keadaan lemas dan tak berdaya. Xing Ling juga mengajak Xing Er untuk segera pergi, ikut dengannya keluar dari pengasingan dan menghancurkan semuanya. Xing Ling rasa tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Kita kini dibawa menuju ke Blood Pill Palace, altar umum sekte Chengmei. Di situ ada Xiao Chen yang dibuat terkejut karena ternyata penatua Luo sudah tidak menginginkan ramuan Need Great Heavenly Heart miliknya. Ia bertanya bagaimana bisa padahal ramuannya itu asli. Seseorang yang menjadi lawan bicara Xiao Chen berkata apabila ponti penatua Luo itu nyata dan ramuan milik Xiao Chen juga nyata. Tetapi seseorang telah datang sebelum Xiao Chen tiba. Jadi pontinya sudah berakhir. Xiao Chen tidak percaya karena pontinya baru saja dikeluarkan 10 hari. Ia bertanya siapakah orang yang menukarkan ramuan itu sebelum dirinya. Orang itu berkata apabila orang yang menukarkannya adalah murid ketiga dari Bai Xingli. Ia juga berkata apabila murid ketiga Xing Ling menemukan ramuan itu pada hari kelima bodi itu dipasang dan mengenai hadiah apa yang diminta orang itu tidak tahu. Mendengar bahwa itu adalah Xing Er, Xiao Chen cukup kesal. Ia berpikir apakah itu keinginannya sendiri atau karena paksaan dari Bai Xingli. Xiao Chen cukup murka sampai bertekad akan mencabik-cabik mereka berdua. Dia pun langsung lari pergi dan terus mengumpat kesal. Sedangkan orang tadi tertawa karena Xiao Chen marah karena hal itu saja. Ia rasa hati tahu Xiao Chen belumlah cukup kuat. Dan sekarang, Xiao Chen sudah berada di dalam hutan. Dia terus mengumpat kesal. Selain itu, dia juga bingung dengan hal apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Di tengah itu, ada seseorang yang memanggilnya. Dan ternyata, itu adalah sebuah batu dengan kotoran di atasnya. Batu itu bertanya, apakah Xiao Chen sudah memberikan ramuan yang ia buat selama berhari-hari pada Lu Xingfeng. Dan ternyata, identitas dari orang itu adalah Yu Zuzi. Xiao Chen bertanya, mengapa Master Yu Zuzi tidak bisa mencari tempat yang bagus untuk dirasuki. Yu Zuzi yang melihat ramuan itu masih ada di tangan Xiao Chen. Dia berteriak marah. Dia bertanya apakah ada orang lain yang datang lebih dahulu. Padahal dirinya sudah meminta Xiao Chen untuk segera menyerahkannya. Tetapi Xiao Chen masih aja tidak memberikannya. Ia rasa Xiao Chen sangatlah tidak berguna. Mendengar ocehan itu, Xiao Chen cukup kesal dan berteriak meminta Yu Zuzi untuk diam. Cukup. Untuk rencanamu menghancurkan sekte iblis. Kau menyuruhku mencari mata-mata selama 3 tahun pada awalnya. Dan sekarang 3 tahun, setelah 3 tahun, lalu 3 tahun lagi. Aku di sini sudah hampir 10 tahun dasar orang tua. Yu Zuzi berkata, apabila melindungi manusia dan membasmi kultivator iblis adalah tanggung jawab sekte Tao Kunlun mereka. Dirinya yakin Xiao Chen tak ingin 10 tahunnya menjadi mata-mata sia-sia. Yu Zuzi memberitahu Xiao Chen apabila dirinya menggunakan cakram spiritual untuk melihat masa depan dan menemukan sebuah rahasia yang besar. Ia berkata bahwa penatua agung sekte Chengmei, Ye Taiyuan, sudah mokat 7 hari yang lalu. Mendapati itu Xiao Chen cukup terkejut karena penatua agung Ye pergi ke aula bulan hitam 2 hari yang lalu. Dia juga muncul di depan cucunya Ye Hongye dan anggota keluarga yang lainnya. Yu Zuzi berkata apabila itu adalah tubuh Ye-nya, bukan tubuh fisiknya, tetapi sisa jiwa Ye Taiyuan tidak akan bertahan lama. Yu Zuzi meminta Xiao Chen untuk mendekat karena dirinya akan membisikkan sesuatu tentang senjata suci sekte Chengmei.
Ia rasa Xiaochen masih memiliki kesempatan, jadi dia memintanya untuk mendapatkan kepercayaan Yi Hongyi dengan cara membantu dia menjadi pemimpin dan menjadikannya sebagai boneka milik Xiaochen. Tapi di sini Xiaochen cukup enggan untuk mendekati Yu Zuzi yang bau itu. Aduh. Sedangkan di tempat lain, nampak Yuerong tengah tidur sampai mengeluarkan keringat yang banyak di sekujur tubuhnya. Dia bermimpi saat dia masih muda. Di saat itu, dia diolok-olok dengan temannya karena terlihat semakin mentok. Mereka menganggap Yuerong sudah berubah menjadi pig yang gemuk. Di tengah dirinya yang terus diolok-olok, di situ ada seseorang yang menutupi tubuhnya dengan jubah. Dan ternyata itulah kakak seniornya, atau lebih tepatnya Bai Xingling. Xingling berkata, apabila jubah itu tak hanya dapat menutupi tubuhnya, tetapi itu juga memblokir semua rumor yang tidak benar. Mendapatkan perilaku itu, dia cukup senang. Dan hingga akhirnya, momen di mana Bai Xingling menghabisi semua orang yang ada di sektenya. Yuerong menangis dan bertanya mengapa Xingling menghabisi sebuah murid yang tidak bersalah. Padahal, dia adalah orang yang paling ia percaya. Dia terus bertanya dan terus bertanya-tanya mengapa Xingling menjadi begitu dingin. Dan pada saat itu juga, dia pun terbangun dari mimpi yang menyedihkan itu. Dia cukup kesal karena bermimpi Xingling lagi. Di tengah itu juga, ada wanita tua yang melaporkan kepada Yuerong. Dia berkata, apabila semua pengikut kuil Yin Gui telah berkumpul, mereka semua saat ini sedang menunggu di aula utama. Selain itu, kuil Luocha juga telah mengumpulkan hampir 2000 kultivator iblis. Semuanya membawa senjata mereka sendiri. Yuerong tak menduga mereka tidak bisa duduk diam, bahkan dengan kehadiran penatua agung. Dia juga bertanya bagaimana dengan Xingling. Wanita tua itu berkata bahwa Bai Xingling baru saja keluar dari Blastory. Dia juga menggandeng tangan muridnya Xing-Er. Mereka berjalan dengan gembira di dalam taman. Mendengar Xingling menggandeng tangan Xing-Er, Yuerong cukup terkejut. Wanita tua itu mohon maaf pada Yuerong karena dirinya tidak tahu motif sebenarnya dari Bai Xingling. Yuerong rasa Xingling tidak punya rasa malu, padahal dirinya sudah begitu tua, malah memegang tangan muridnya di siang bolong. Wanita tua itu yang mendengar perkataan Yuerong cukup bingung. Yuerong bertanya, apakah ada jejak dari Demon Lord dalam tubuh Xingling yang sekarang? Ia rasa Xingling benar-benar pantas untuk mokat. Dan ya, bersambung. Oke, selama ini saya ngambil 3 chapter saja. Dan durasinya juga cuma bisa 16-19 menit saja. Jadi, di video berikutnya, saya usahakan ambil 4-5 chapter. Biar sampai 25-30 menitan. Oke.